Dan saya kemarin berjanji untuk nunjukin gimana hasil dari perbaikan itu, suaranya muncul apa enggak. Ternyata suaranya muncul, teman-teman. Tapi munculnya suara apa? Musik kah? Suara apa? Ternyata bukan suara musik. Yang muncul adalah suara dudut kayak gitu di speakernya sana. Artinya masih ada problem selain di panel. Terus problemnya di mana? Problemnya bisa jadi di pengelolaan audionya atau di penguat audionya, seperti yang biasa disebut power amplifier. Nah, power amplifiernya itu ada di bagian mana? Ada di sini, PCB-nya ada di sini tadi. Jadi udah saya lepasin, ini dia skrup-skrupnya. Terus yang ini adalah kabel ground yang ditempelin ke mekanik dari tape. Ini lokasinya. Mekanik dari tape deck A. Dan saya mau coba perbaiki dulu bagian ini yang saya sebut tadi power amplifier. Power amplifier ini kurang lebih sama power amplifier yang biasa kita temukan di speaker-speaker aktif, teman-teman. Karena ini amplifier yang udah include di dalamnya power supply, terus tone control. Udah, dua itu aja. Jadi di PCB ini ada 3 blok amplifier, blok penguat amplifier atau amplifier, blok tone control atau preamp, kemudian blok regulator atau power supply. Nah, power supply-nya yang mana? Power supply-nya tuh yang ini gitu. Soketnya ini nih, yang warnanya merah, biru, kuning, coklat pada kabelnya. Ini adalah output dari trafo inti besi gitu ya. Jadi tegangan AC masuk ke sini, kecil-kecil tegangannya. Bisa jadi antara 5 sampai berbagai macam volt ke atas. Dirubahlah tegangan itu menjadi DC, kemudian masuk ke seluruh bagian yang ada di mesin ini, ke bagian-bagian yang diperlukan sama dia. Nah, kemudian input kita masukin lewat audio in atau aux, lewat jacknya ini dia. Nah, karena input di sini kecil, akhirnya dikuatkan oleh tone control yang kita bisa setting dari panel tone control, kemudian dikuatkan lagi oleh power amplifier. Nah, pada kasus ini, saat ini dia menggunakan amplifier model STK 402 070. Nah, STK ini kalau misalnya rusak, susah kita mau cari yang baru karena stoknya bisa jadi udah nggak ada. Tapi saya belum cek ada apa nggak stoknya, dan saya juga nggak begitu hangat untuk curiga sama STK-nya, karena feeling saya bilang kayak gitu. Jadi kalau jadi teknis itu kita harus pakai feeling juga, teman-teman. Kalau misalnya feeling kita kadang-kadang bilang bukan STK-nya, itu biasanya bukan. Ya, itu nggak bisa dijadikan patokan, kita ke teknikal aja. Anggap STK-nya nggak rusak, jangan langsung menjurus ke STK. Coba kita cek komponen-komponen yang lain, kira-kira ada cacat fisik apa enggak. Kalau dalam keadaan seperti ini, yang terlihat seperti cacat fisik adalah IC LA1832, IC LC75341. Kemudian ada beberapa elko di bagian sini. Nah, cacatnya kenapa? Karena kakinya ini kotor dan ada debu-debu dan nempel seperti ada minyak-minyak gitu. Terus di elko bagian sini itu elko-nya sama kayak elko di panel. Jadi kayak kering gitu, teman-teman. Biasanya ini mencurigakan dan biasanya butuh diganti dengan yang baru. Kalau memang stoknya ada, saya mau coba ganti elko yang kira-kira mencurigakan. Nah, kalau misalnya saya mau cekin komponen satu persatu, terus saya tunjukin kerusakan seperti apa pada komponen itu seluruhnya, itu bakal lama banget. Jadi mungkin akan saya skip aja. Saya mau coba bersihkan
mesin ini pakai cairan pembersih ajaib sampai nanti benar-benar bersih dari bagian atas maupun bagian bawah, terus sampai benar-benar udah kering. Terus saya pasang lagi ke casingnya, terus saya tes kira-kira masih muncul suara dudut-dudut apa enggak. Kalau misalnya enggak, ya syukur, berarti kita nggak perlu ganti komponen. Tapi kalau misalnya masih, saya akan coba mengganti beberapa komponen. Yang saya sasar adalah komponen yang biasa saya ganti, yaitu elko, karena ini sangat berperan penting dalam elektronik. Saya akan bersihkan dulu. Setelah bersih dan kering, saya bakal balik lagi ke kalian. Nah, sekarang saya tunjukin ke kalian dulu. Saya lagi jemur PCB-nya. Kayaknya udah hampir kering nih, karena siang hari ini panas banget. Kita minta bantuan sama matahari, minta bantuan sama Allah untuk supaya mataharinya tuh bisa ngeringin ini. Akhirnya udah kering, teman-teman. Kering nih. Kayaknya udah bisa dites deh. Terus saya juga ngebersihin ini. Ini adalah rangkaian untuk karaoke, untuk mikrofon. Kotor banget ini. Ini IC-nya. Ini kan posisinya kayak gini ya. Nah, IC-nya ini kotor. Bagian atasnya tadi udah saya bersihin pakai cairan pembersih, dan sekarang waktunya untuk kita tes karena ini udah kering. Ya, oke, beres. Jangan kelamaan jemurnya, nanti komponennya malah rusak pula. Baiklah ya, waktunya kita rakit. Sekarang kita masukin ke sini. Ini dia lokasinya. Iya. Terus harus ditahan pakai baut. Kita pasang kayak gini sampai dia rapet. Ada dua, kiri dan kanan. Mana satu lagi ya? Oh, ini. Hampir lupa saya. Oke. Semua kabel-kabel udah saya pasang ya teman-teman. Terus udah saya skrup juga. Tinggal kabel panel aja yang belum saya pasang nih. Kayak gini masangnya. Kita tinggal pasin aja. Terus tinggal kita dorong. Rata ya, tapi dorongnya jangan miring, nanti sobek. Terus rusak nanti kawatnya. Lapisan tembaganya nanti rusak kalau miring. Nah, gini. Terus ada kabel yang nggak saya pasang, beberapa kabel. Ini ke DVD, terus ini ke DVD juga. 3 soket ini nggak saya pasang karena ke DVD. Terus yang ini ke DVD juga. Banyak ya yang ke DVD, ada 4. Terus kita tes pakai speaker. Ini yang hitam ke negatif, yang merah ke positif. Oke, udah. Terus tinggal kita hidupkan. Langsung kita hidupkan ya, bismillah. Tinggal saya on kan dari panelnya. Tuh, ada suara dudut-dudut kan. Masih belum sembuh teman-teman. Kenapa ada suara dudut? Ternyata suara dudutnya nggak hilang. Kita akan lanjutkan ngerjainnya. Teman-teman, ini ada speaker protektor, dan ini adalah lubang relay. Lubang relay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini
langsung nyambung ke bagian positif dari speaker. Bagian positif dari speaker, sebentar saya tunjukin dulu. Nah ini, gini aja ya. Bagian positif dari speaker. Bagian positif dari speaker itu yang warna merah yang ini. Dan kakinya adalah 2 buah ini. Nah sebelum ke sini, arus listrik yang masuk ke speaker itu dibatasi dulu sama relay gitu. Inilah dia. Jadi waktu di kaki ini dikasih tegangan 12 volt, relaynya bekerja yang kemudian akan menyambungkan ke dua lubang, maksudnya kedua jalur ini, teman-teman. Jadi jalur ini akan nyambung dengan jalur ini, dan jalur yang ini akan nyambung dengan jalur yang ini. Gitu. Relaynya bentuknya kayak gini ceritanya. Waktu diukur bagian spoolnya, ini adalah bagian spool dan ini dia lubangnya. Nah ini kalau dikasih tegangan, ini dikasih tegangan 12 volt, ini dikasih ground, kemudian yang ini akan nyambung dengan ini, yang ini akan nyambung dengan ini gitu. Dan ini mengarah langsung ke speaker nantinya, speaker yang positif. Dan begitu saya lepas relaynya, saya tes, jelas nggak ada bunyi dudut dong, karena arusnya terputus di sini gitu. Nah, terus kipasnya juga nggak hidup gitu. Kipas ini dia, ini kipas STK yang ini, teman-teman ya. Nanti saya tunjukin deh. Kipasnya nggak hidup. Nah, kenapa kok kipasnya nggak hidup? Mungkin ada pengaruhnya sama relay. Jadi relaynya saya lepas. Karena relaynya saya lepas, akhirnya kipasnya nggak hidup. Jadi yang jadi pertanyaan bagi kita sebagai teknisi, yaitu kita mau ngecek kira-kira relaynya ini masih dalam keadaan bagus apa enggak. Soalnya relay kalau dicek pakai avometer itu kadang-kadang masih keadaan bagus, terlihat bagus, tapi waktu kita pasang dia rusak gitu. Jadi relay ini gambarnya seperti ini ya. Kaki 1 dan 6 artinya kaki ini dan ini dan ini, kaki 1 dan 6. Terus kalau ini dikasih arus listrik, 1 dan 6 dikasih arus listrik, maka 2 dan 3 akan nyambung, kemudian 5 dan 4 juga akan nyambung gitu. Berarti kalau misal tanpa dialiri listrik, 2 dan 3, 5 dan 4 itu tidak nyambung. Kalau kita ukur pakai avometer, memang nggak nyambung. Cuman nomor 1 dan 6 aja yang nyambung. 3 sama 4, 5 sama, maksudnya 3 sama 4, maksudnya 2 sama 3, 4 dan 5, 2 sama 3, 4 dan 5 itu memang nggak nyambung gitu. Jadi seolah-olah bagus. Tapi kok ada suara dudut. Suara dudut itu muncul dari mana pertanyaannya? Itu muncul dari tegangan DC. Nah, tegangan DC yang keluar dari kaki ini kan kaki output dari power ya, teman-teman. Ini kan kaki output dari power, dan ini harusnya nggak ada tegangan DC. Kalaupun ada, harus toleransinya tuh, maksudnya nilainya tuh harus kecil sekali gitu. Kalau misalnya tegangannya di sini DC besar gitu ya, sampai di atas 1 volt, yang jelas speaker pasti rusak gitu. Ada nggak kira-kira tegangan itu sampai 1 volt? Coba kita tes. Kita akan buktikan ya. Langsung saya colokin ke arus listrik 220 volt. Terus saya hidupkan Sharp mini komponya. Sekarang udah hidup. Kemudian saya akan tes di sini. Berapakah tegangannya? Ternyata tegangannya terukur 0,2 volt. Yang satu lagi 0,2 volt. Tuh. Ini tegangan wajar, teman-teman. Karena tegangan output dari power amplifier kalau misalnya cuma keluar segitu, artinya power amplifiernya nggak rusak. Alias STK-nya nggak rusak. Ya, seperti ini tuh.
0,2, 0,3. Nah, kenapa kok muncul suara dudut? Artinya kalau tegangannya tuh 0,2 volt, dia nggak akan muncul suara dudut gitu. Sekarang input dari relaynya kalau kita ukur berapa tegangannya, coba kita lihat. Tuh, ternyata input tegangan relaynya juga normal 12 volt. Tuh, 12,0 volt. Presisi loh teman-teman ya. Jadi kenapa kok muncul suara dudut? Bisa jadi kalau 0,2 itu kita pasang speaker seperti ini. Kita pasang speakernya itu nggak akan muncul suara dundut kayak gitu. Kenapa keluar suara dundut? Bisa jadi karena tegangan pada relay ini bocor masuk ke speaker gitu. Jadi tegangan 12 volt di kaki ini bocor ke dalam sini. Bisa jadi kayak gitu. Untuk ngebuktiinnya kita bisa ganti relay atau ini kita jumper, muncul nggak nanti suara dundut-dundutnya. Tapi kalau bisa kita ini aja deh, kita pasang relay aja deh. Kita coba cari relay yang baru ya. Untuk sebuah opsi yang lain, kalau misalnya relay yang sama nggak ada, kita bisa pakai relay-relay yang lain. Tapi kalau misalnya kita mau coba agak ekstrim, ini bisa kita sambung langsung, kita jumper tanpa menggunakan relay. Dan resikonya cuma satu, speaker kita bakal jebol gitu aja sih. Jadi saya nggak mau kayak gitu, saya mau carikan aja relaynya. Moga-moga ada yang sama, kalau nggak ada saya akan beli 2 relay. Dan ukuran relaynya adalah 12 volt DC. Sebelum kita ganti relay, kita coba tes dulu kira-kira bener-bener ada suara berdenyut apa tidak kalau misalnya kita jumper. Kalau misalnya ada suara berdenyut, meskipun tegangannya normal, berarti kita nggak usah beli relay baru. Bismillah. Ternyata masih ada suara berdenyut, berarti kerusakannya bukan pada relay. Sekarang relaynya coba kita pasang lagi deh. Teman-teman, saya nemuin ada yang aneh di resistor dekat STK. Resistornya posisinya sebetulnya nggak di sini, dia ada di baliknya. Karena saya sulit menjangkaunya, posisinya kayak gini, tangan saya nggak bisa masuk dan pinset pun nggak efektif untuk masuk ke sana. Jadi saya lepas, habis itu saya balik seperti ini. Nilai dari resistor ini kalau kita lihat dari gelangnya adalah 100 ohm, yaitu berwarna coklat, hitam coklat, dan toleransi 5%. Dibuktikan dengan gelang berwarna emas di paling terakhir. Nah, ternyata saya nemuin nilai resistor yang berbeda. Awalnya saya cek tegangan di sini. Jadi 2 kaki ini, kaki nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9 ini adalah 8 dan 9 adalah kaki tegangan atau VCC. Nah, VCC ini nyambung yang satu yang plus, yang satu yang min. Yang ini yang plus, yang ini yang min. Jadi yang plus melewati resistor 100 ohm, dia masuk ke kaki nomor 4. Kemudian yang min melewati resistor 100 ohm, masuk ke kaki nomor 10, 11, 12. Ya, nomor 12. Jadi 4, 8, 9, 12 adalah kaki VCC. Nah, saya menemukan di sini tegangan 39 volt. Kemudian di sini saya menemukan tegangan 39 volt. Di bagian negatif saya menemukan tegangan minus 39 volt. Min ya, min 39 volt. Kemudian di sini saya nggak menemukan tegangan minus atau min 39 volt, tapi menemukan 2 volt. Pertanyaannya kok bisa seperti itu? Akhirnya saya coba lepas resistornya dan saya cek resistornya. Ternyata resistornya udah berubah nilainya, teman-teman. Yang ini 100 ohm mendekati 200 ohm. Yang ini menjadi 16K.
Untuk membuktikannya saya mau tunjukin ke kalian. Menggunakan avometer digital seperti ini. Ini ya. Nah, saya pakai ring 2000 ohm. Jadi harusnya dia akan keluar sesuai dengan warnanya. Harusnya dia akan keluar nilai sesuai dengan warnanya. Warnanya adalah coklat, hitam, coklat, emas, 100 ohm. Kalau kita ukur, aturan keluar nilai 100 ohm. Tapi keluar nilai 174 ohm. Ya, kita bisa anggap ini ada toleransi, jadi nggak apa-apa. Agak selisih-selisih dikit, meskipun hampir 2 kali lipat, sebetulnya udah terlalu banyak sih. Ini ngapa nih saya syuting? Oh, gatel tuh ternyata tangan saya. Ini teman-teman ya, yang satu yang saya curigain rusak tadi 100 ohm juga, coklat, hitam, coklat. Kalau misalnya dilihat di sini ada sedikit cacat, ini karena waktu saya ngelepas agak kecongkel gitu ya. Tapi bukan karena ini, sebelumnya saya cek juga udah berbeda tegangan input dan outputnya, artinya nilai resistornya beda. Sekarang kita cek berapa nilainya. Tuh, nggak kebaca kan di ring 2000 ohm. Tapi kalau kita naikkan ringnya menjadi 20K, kalau kita tes, dia keluar 16,7K. Udah berubah jauh ini nilai resistansinya. Nah, mungkin ini yang menyebabkan tegangan drop dari 39 volt ke 2 volt di tegangan min. Jadi untuk memperbaiki ini, saya udah coba menyiapkan sebuah resistor yang toleransinya juga sama 5%. Nilainya 100 ohm. Coklat, hitam, coklat. Dan 5%. Ditandai dengan warna gelang emas. Sekarang kita tes berapa nilai resistansinya. Nilainya adalah, oh ya, ringnya kegedean. Nilainya adalah 100 ohm. Presisi malah yang ini ya. Jadi saya akan pasang ini untuk menggantikan resistor yang udah berubah nilainya tadi. Dan yang ini akan saya tetap pasang karena ini resistor yang asli, meskipun nilainya agak berubah sedikit. Nah, nanti kalau misalnya timbul masalah lagi, baru saya ganti dengan resistor yang nilainya sama, yaitu 100 ohm. Setelah saya pasang, terus saya tes, saya bakal balik lagi ke kalian. Resistornya udah saya ganti dan udah saya solder seperti ini. Dan pertanyaannya, berhasilkah sembuh setelah saya ganti resistornya dengan resistor yang baru berukuran 100 ohm? Kalau misalnya berhasil, nggak akan bunyi suara yang kayak yang lama itu, suara tatat. Tapi ya bakal muncul suara musik nanti kalau misalnya kita kasih input musik. Bismillah, saya langsung tes aja ya. Power on, dan nggak muncul suara tetet lagi. Tapi kok nggak hidup itu kipasnya? Kenapa ya? Saya cek dulu deh. Kipasnya nggak hidup teman-teman. Biasanya hidup. Dan posisinya sekarang udah on. Tapi relaynya hidup. Coba saya hidupin lagi ya. Power on, nggak keluar suara tutut lagi. Coba saya kasih input audio deh. Kira-kira gimana hasilnya? Teman-teman, ternyata ada kabel audio yang belum saya pasang. Sebetulnya ini kabelnya adalah kabel yang ke mechanic deck tape. Tapi masuknya ke sini, ke apa itu namanya? Ke mainboard.
Jadi ternyata kalau misalnya kabel ini nggak dipasang, audio itu nggak mau diproses gitu, atau nggak ada audio yang diproses. Dan setelah ini saya pasang, terus saya kasih input audio seperti ini, dan saya kasih input dari HP. Kita lihat hasilnya seperti apa. Akhirnya pekerjaan saya selesai teman-teman, dan keluar suaranya, nggak keluar suara dudut lagi, tapi keluar suara musik seperti ini. Ini adalah musik yang berjudul Start Drive dari YouTube yang bebas copyright. Saya nggak berani setel musik yang ada copyrightnya. Ya, oke. Berhasil, ternyata bener, resistornya udah berubah nilainya. Ini dia penyebabnya. Dan pekerjaan kita selesai kali ini. Saya mau bungkus, saya mau pasang dulu semua tombol-tombolnya. Saya ganti dengan tombol yang baru, tapi pekerjaan ini udah jelas selesai. Lihat ya, tuh, ini pakai aux. Lihat, tombolnya masih agak-agak error karena tombolnya tombol lama, jadi saya harus beli tombol yang baru. Tapi pekerjaan ini udah selesai teman-teman. Jadi gitulah ya cara memperbaiki mini kompo merek Sharp yang rusak. Ada suara yang aneh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye. Akhirnya selesai juga, udah beberapa part ya. Bye-bye teman-teman.